Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini dikutip dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari murka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia melenyapkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbicara soal takut akan Tuhan, bukan hanya berbicara soal tahu tentang firman Tuhan, bukan hanya soal rajin berdoa dan beribadah. Sebab kita tahu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa orang Farisi dan orang Saduse, bahkan ahli-ahli Taurat, juga sangat giat melakukannya. Bukan soal pandai berbicara atau mengutarakan dan menjabarkan menyangkut soal firman Tuhan, tetapi berbicara soal takut akan Tuhan adalah berbicara soal komitmen, berbicara soal bagaimana menindaklanjuti kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus, menindaklanjuti bersama Allah kehidupan ke depan, baik dalam suka dan duka, manis atau pahit, tawa dan air mata. Komitmen itu dijalankan dengan kepercayaan yang sungguh bahwa atas penyertaan Tuhan akan dirinya,
Tuhan akan senantiasa memberikan kebaikan, hikmat yang besar bagi dirinya. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, kita mengetahui bahwa Daud adalah seorang yang sangat hebat. Dia adalah seorang raja yang diurapi. Dia adalah seorang raja yang cakap memainkan kecapi. Dia adalah seorang negarawan. Dia adalah seorang prajurit yang hebat dan tangguh, terutama soal strategi perang. Tetapi jika kita membaca dalam nats ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, satupun dari antara keahlian yang dia miliki bukanlah soal itu yang dia utarakan kepada generasi-generasi yang ada di hadapannya. Dalam hal ini, Daud mengajarkan soal takut akan Tuhan. Dia mengajarkan keberadaan soal takut akan Tuhan bukan hanya sekedar berhubungan dengan buku-buku. Dia mengajarkan soal takut akan Tuhan bukan hanya sekedar yang berhubungan soal kata-kata, tetapi sebuah pengajaran soal takut akan Tuhan yang telah dialaminya secara nyata dalam proses keberlangsungan hidupnya. Daud benar-benar memberi pengajaran sekaligus pengalaman dan juga proses pemuridan yang dilakukan Allah, yang dilakukan Yesus terhadap dirinya. Jadi dia bukan hanya pribadi yang memberikan pengajaran, tapi nilai pengajaran yang dia berikan kepada generasi, terutama kepada anak-anak dalam firman ini, adalah bagian daripada proses pemuridan yang secara langsung dia alami di dalam hidupnya bersama dengan Tuhan, baik suka dan duka. Mengapakah Daud mengajarkannya? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Mengapakah kita mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita? Dan apakah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Dan apakah yang boleh kita wariskan kepada anak-anak kita, menyangkut soal perjalanan hidup kita, menyangkut soal perjalanan iman kita, menyangkut soal perjalanan pengalaman kita bersama dengan Tuhan? Atau apakah yang kita wariskan? Atau apakah yang kita ajarkan? Adakah sesuatu pengalaman pemuridan yang boleh kita alami dalam kehidupan kita, yang boleh pada saat ini kita wariskan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui pengalaman Daud sebagai pribadi yang menghidupi keberadaan takut akan Tuhan, ia menyadari bahwa di dalam keberadaan itulah dia menjadi pribadi yang terbangun. Di luar itu tidak ada. Bahwa di dalam keberadaan inilah dia menjadi pribadi yang terbentuk, menjadi seorang pribadi yang tangguh. Melalui takut akan Tuhan, dia menjadi pribadi yang setia dan tidak pernah meninggalkan Tuhan sekalipun. Melalui keberadaan takut akan Tuhan,
Daud menjadi pribadi yang percaya dan selalu berharap bahwa dalam kondisi yang bagaimanapun Allah pasti melakukan yang terbaik bagi dirinya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan Raja Daud, dia sungguh-sungguh percaya bahwa atas semua itu Allah akan melakukan sungguh-sungguh yang terbaik bagi dirinya. Dia selalu berpikir positif tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Melalui takut akan Tuhan, dia menjadi pribadi yang setia. Tidak sebaliknya, membuat dia berubah menjadi jahat, atau memaki, atau menghujat, atau dendam, terutama terhadap Saul. Ketika itu Saul menjadi pribadi yang tidak puas sebagai raja yang akan digantikan oleh Raja Daud. Tapi dia tidak menjadi pribadi yang dendam. Walaupun sepertinya kondisi yang dia hadapi, terutama menyangkut soal sikap Saul terhadap dirinya, adalah keberadaan yang tidak pernah dia harapkan berlangsung di dalam kehidupannya. Melalui keberadaan takut akan Tuhan, Daud menjadi pribadi yang tangguh, yang selalu optimis dan tidak pernah layu, terutama dalam hal melayani Tuhan. Dia menjadi pribadi yang senantiasa berbuah, dan dia adalah menjadi pribadi yang benar-benar sadar Bapak Ibu saudara-saudara bahwa di dalam proses menjalani kehidupannya, apapun yang dia miliki dalam hidupnya, baik soal kemampuan, baik soal keterampilan, skill, itu tidak akan berguna sama sekalipun ketika dia tidak menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang dimiliki oleh pribadi tertentu akan menjadi senjata makan tuan dan bisa menjadi malapetaka bagi orang-orang yang memilikinya, ketika dia tidak membangun dirinya senantiasa untuk takut akan Tuhan. Apa gunanya sih berbuat baik? Apa gunanya berkata benar dan berbuat baik? Apa gunanya bersikap adil? Dan di manakah sikap seperti ini kita temukan di zaman ini? Ini adalah biasanya merupakan pertanyaan yang muncul dari orang-orang yang mengalami kegagalan di dalam proses keberlangsungan hidupnya, ketika dia diperhadapkan dengan berbagai tantangan saat dia melakukan kebaikan, saat dia mengeluarkan kebenaran dari mulutnya, mengeluarkan kata-kata yang baik, yang berkualitas dari mulutnya. Tapi dia diperhadapkan dengan tantangan yang datangnya dari dunia ini, sebagaimana dunia ini tidak menginginkan itu. Lalu dia menjadi pribadi yang mundur, murtad dari keberadaan komitmen semula. Atau mungkin perkataan seperti ini, pertanyaan seperti ini muncul dari orang-orang fasik yang tidak menginginkan kebaikan, yang tidak menginginkan hal-hal yang berkualitas, kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus,
pada saat ini melalui firman ini akan menyemangati kita dan juga akan membangun komitmen dan kesetiaan dalam diri kita, agar kita senantiasa melakukan kebaikan bersama dengan Tuhan. Satu hal yang menarik dari nats ini, Daud mengatakan agar kita senantiasa menjadi pribadi yang cermat, dewasa, berhati-hati dalam hal memakai lidah dan bibir kita. Sebab kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudara bahwa lidah walaupun dia kecil tak bertulang, ia sama seperti api. Jika kita salah dan tidak hati-hati untuk mempergunakannya, sebuah ucapan dapat melukai, dapat menyakiti, dapat membunuh karakter, dan dapat menghancurkan hidup seseorang untuk selamanya. Hal itu bisa kita baca dalam Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan adalah dia adalah menjadi pribadi yang dewasa dan cermat untuk mempergunakan lidahnya. Sebab dia sadar Bapak Ibu saudara-saudara, melalui lidah, bibir, mulut sebagai alat yang mengeluarkan kata-kata, satu kata pun bisa melukai, menghancurkan, membunuh karakter seseorang selamanya. Tetapi di lain pihak, walaupun lidah, bibir, dan mulut, dia juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita belajar mengekang lidah. Marilah kita berusaha menjauhi perkataan-perkataan yang penuh dusta, kebohongan dan kecurangan. Dan marilah kita berusaha membangun diri dengan orang lain dengan perkataan-perkataan yang berkualitas. Memang tidak dipungkiri bahwa tantangan pasti juga diperhadapkan dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, yang menyampaikan perkataan-perkataan yang baik. Tetapi perlu kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudara, dalam nats ini Tuhan memberikan jaminan kepada orang-orang yang setia melakukannya. Hal itu jelas dapat kita baca dalam firman ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Ketiga ayat ini Bapak Ibu saudara-saudara menjadi bukti bagi kita bahwa Allah kita adalah Allah yang komit mencintai kebaikan. Dan dia adalah pribadi yang tidak pernah menutup mata, menutup telinga kepada orang-orang yang bergumul soal itu. Dalam firman ini bisa kita simpulkan, dia adalah pribadi yang melihat, dia adalah pribadi yang mendengar, dia adalah pribadi yang dekat. Jadi ada tiga kata kunci di situ. Ia melihat,
Dan dia bukanlah pribadi yang melihat tetapi tidak peduli. Ia mendengar. Dan dia adalah pribadi yang tidak memberikan respon apa-apa ketika dia telah mendengar. Kemudian dia adalah pribadi yang dekat. Yang dekat artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ia adalah bersama-sama dengan kita mengalami pergumulan itu. Bukan hanya sekedar dekat. Ia adalah pribadi yang bersama-sama dengan kita mengalami pergumulan itu. Ia menopang. Dan dia adalah memberikan kekuatan. Dia adalah Allah yang selalu bertindak nyata dalam hal menegakkan dan menunjukkan kebenaran. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah kita bukanlah Allah yang sekedar kata-kata, tetapi dia adalah Allah yang selalu bertindak nyata. Ini perlu supaya kita tidak menjadi pribadi yang memberikan kesimpulan ketika kita mengalami tantangan dalam keberadaan keberlangsungan hidup kita, di saat kita melakukan perkataan-perkataan baik, di saat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Firman ini tidak membohongi. Terkadang juga kita harus mengalami hal yang sangat menyakitkan soal itu. Sehingga firman ini mengatakan, Allah begitu luar biasa mendengarkan seruan-seruan orang yang remuk hatinya. Apakah saudara telah pernah mengalami sesuatu tindakan kebaikan dalam hidup saudara, lalu saudara diperhadapkan kepada tantangan yang sangat luar biasa yang membuat saudara sampai mengalami remuk hati? Ini adalah sesuatu pengalaman yang sangat luar biasa, dan inilah yang dialami oleh Daud dengan menghadapi saudaranya sendiri di dalam Tuhan, yaitu adalah Saul. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah mulai saat ini kita berani mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan. Bersabarlah. Jika saudara mengalami penderitaan dan tantangan, lihatlah, ketika saudara mengalami itu, karya Allah akan berlangsung, kebesaran Allah akan berlangsung, kemisterian Allah yang begitu dahsyat akan berlangsung dan melindungi kita, saudara-saudara yang komit melakukannya. Kita mengetahui Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sebenarnya tidak ada yang baik. Segala sesuatu telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan itu bisa kita baca di Rom 3 ayat 23. Kita adalah pribadi yang diselamatkan, yang senantiasa berproses menuju kepada kebaikan. Tetapi walaupun kita pribadi yang berproses menuju kebaikan, kita tidaklah menjadi pribadi yang hanya berpangku tangan saja. Kita harus terbentuk menjadi pribadi yang berkomitmen. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun kebaikan yang kita terima daripada Allah bukanlah karena usaha kita, dan itu adalah mutlak karya Allah yang berlangsung atas kita, firman Tuhan ini mengajak kita
supaya kita benar-benar berkomitmen takut akan Tuhan, menjalani hidup bersama dengan Tuhan, memenangkan hidup suka dan duka bersama dengan Tuhan, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkualitas, agar perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, cara berpikir, cara bertindak, cara berbuat akan menjadi sesuatu yang berkualitas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat bersekutu, selamat menjalani hidup dan berjuang beriman hanya di dalam Kristus. Biarlah usia dan umur kita tidak ditentukan oleh hari, tidak ditentukan oleh bulan, tidak ditentukan oleh tahun, tetapi hanya ditentukan oleh buah-buah hidup yang berkualitas dan berdampak bagi banyak orang. Selamat beriman, hidup dan berjuang bersama dengan anugerah, bersama dengan Kristus yang memberikan jaminan kemenangan bagi kita. Jangan pernah mundur. Baiklah kita tetap menjalani kehidupan kita sampai akhir hayat, agar sesuatu yang begitu luar biasa berkualitas bisa kita wariskan kepada generasi-generasi kehidupan kita. Segala sesuatu penting, tapi yang paling perlu dalam kehidupan beriman kita adalah ketika kita bisa menjadi pribadi yang mewariskan hikmat pengenalan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan itu kita alami dalam kehidupan keseharian kita, dan menjadi kesaksian yang tidak pernah hilang, yang boleh kita sampaikan kepada generasi-generasi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang besar, karya nyata yang boleh Engkau berikan, inisiatif yang sungguh-sungguh di dalam kasih yang telah Engkau berikan bagi kami di dalam Kristus Yesus. Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh menjadi Bapa yang senantiasa memperhatikan, membangun keberadaan kehidupan kami, agar kami tidak hanya sekedar pribadi yang menerima anugerah Kristus Yesus sebagai keselamatan, tapi kami Engkau harapkan menjadi pribadi yang senantiasa terbangun di dalam keberadaan perilaku kehidupan keseharian kami. Baiklah kehidupan kepercayaan kami Tuhan melalui apa yang boleh kami warisi oleh sikap, tindakan, dan perkataan, ucapan-ucapan yang berkualitas, kedewasaan memakai lidah dan bibir, menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi generasi-generasi untuk menindaklanjuti kehidupan kami dan menindaklanjuti gereja. Ajarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang senantiasa menghidupi keberadaan hidup bersama dengan pergumulan kami, terutama tantangan dalam hal melakukan kebaikan, terutama dalam hal menghadapi tantangan atas ucapan kebenaran, keadilan yang boleh kami keluarkan dari mulut kami, dan itu adalah menjadi buah iman, kepercayaan kami, komitmen kami dalam hal mengikut Tuhan.
Kami tahu Tuhan, Engkau memberikan jaminan bagi kami. Engkau sungguh-sungguh Allah yang mendengar, sungguh-sungguh Allah yang melihat, sungguh-sungguh Allah yang dekat dengan kami. Engkau adalah Allah yang peduli dan bukan sekedar kata-kata, tapi Engkau adalah Allah yang senantiasa bertindak nyata dalam kehidupan keseharian kami, terutama peduli dalam hal pergumulan kami masing-masing. Ajarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan, dan kami menjadi pribadi yang berhikmat, mencari keberadaan kualitas hidup bukan hanya dari harta kehormatan, tetapi melalui kedekatan, persekutuan kami yang intim hanya kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas kuasa Roh-Mu yang berkenan atas kami, sehingga kami boleh menyampaikan firman-Mu ke seluruh jemaat HKBP, terkhusus di distrik 10 Medan Aceh. Melalui mimbar ini Tuhan, kami memohon kepadamu supaya Engkau juga menyertai seluruh jemaat-Mu di distrik ini, terkhusus kepada saudara-saudara kami yang sedang menjalani isolasi mandiri, saudara-saudara kami yang sedang dirawat secara intensif di rumah sakit tertentu akibat dari keberadaan penyakit COVID-19 yang sedang mewabah terjadi pada saat ini. Kami mau Tuhan, saudara-saudara, makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi menjadi jalan Tuhan, menyampaikan anugerah kuasa dan kekuatan-Mu untuk mengangkat sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Kami memohon dengan sangat Tuhan, kuasailah hati dan pikiran mereka. Biarlah mereka senantiasa melihat kebesaran-Mu dalam keberlangsungan kondisi situasi yang terjadi. Dan Tuhan senantiasa mereka rasakan dekat dan senantiasa di dalam kuasa Roh, bersuka cita di dalam pengharapan yang daripada Engkau. Melalui itu Bapa di sorga, mereka menjadi pribadi yang memiliki tubuh yang penuh dengan kekuatan melawan keberadaan daripada virus COVID-19 yang ada di dalam tubuh mereka. Kami mau Tuhan, Engkau melawat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka. Di dalam kuasa Kristus Yesus, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya doa, ucapan syukur dan persembahan kami ini kami sampaikan dan Engkau terima di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.